الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yakni pelajaran berkaitan dengan adab. Sekarang kita masuk ke dalam pelajaran berikut, yaitu fadlu talabil ilmi, keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslimah, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagaimana dalam ayat fa'lam ilmu ketahui annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah. Jadi ini perintah untuk menuntut. Jadi menuntut ilmu agama wajib. Ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bersifat mubah atau boleh, dan ada ilmu yang bersifat wajib. Ilmu yang bersifat mubah hukumnya boleh, yaitu adalah ilmu yang berkaitan dengan dunia, seperti ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu IPA dan sebagainya. Itulah ilmu yang bersifat artinya kalau kalian hanya tidak apa-apa dan atau kalian tinggalnya juga tidak apa. Akan tetapi ilmu yang hukumnya wajib maka harus dilakukan. Kalau kita melakukannya maka kita mendapatkan pahala. Sebaliknya kalau kita tinggalkan maka kita mendapat dosa. Ilmu yang hukumnya wajib adalah apa? Ilmu tentang agama, ilmu tentang akhirat. Bagaimana kita memahami agama ini kalau kita tidak belajar? Nah sekarang apa keutamaan dalam menuntut ilmu, terkhusus ilmu tentang agama? Mungkin hadis ini sedikit kalian dengar tentang hadis man salama tariqan. Siapa yang bisa? Belum hafal? Nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka dengan itu Allah mudahkan jalan surga. Nah, jadi ilmu ini atau ilmu syar'i ini, ilmu agama ini adalah merupakan jalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam perjalanan ke dalam surga. Jadi beruntunglah kalian, Allah pilih kalian dari sekian banyak anak-anak yang ada di daerah-daerah kalian. Engkaulah yang dipilih dalam menuntut ilmu. Nah, jadi bersyukur, berbahagialah kita semua. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berpartisipasi dalam menuntut ilmu. Apalagi ilmu tentang Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rasulullah
Rasulullah SAW pernah menyebutkan khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kalian ini adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Nah, dan kelak juga bagi para penghafal Quran itu Allah berikan dia keutamaan bisa memberi syafaat kepada keluarga. Misalkan orang tua akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Tiba-tiba ada anak yang saleh, ada anak yang soleha dari kelompok penghafal Quran, maka dia bisa memberikan syafaat kepada kedua orang. Sehingga yang tadinya orang tua itu masuk ke dalam neraka tidak jadi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, disebabkan ada anaknya yang tergolong dari penghafal Quran. Nah, ini satu kebahagiaan pada orang tua kalian. Bisa memasukkan kalian yaitu anaknya ke dalam pondok-pondok yang padanya belajar Al-Quran. Yang kedua, setelah masuk ke dalam al-jannah, orang tua kalian nanti akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Dan mahkota ini adalah barang berharga, merupakan barang kebanggaan ahli jannah. Tidak sembarang orang memakainya. Cuma siapa yang bisa memakai mahkota itu? Yaitu para penghafal Quran. Orang yang mati syahid itu minta ini dipakaikan, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma para penghafal Quran diperbolehkan untuk memakai mahkota itu dan diizinkan untuk memakaikan kepada kedua orang tua. Nah, jadi bersyukurlah kita. Allah pilih kita. Bukankah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan mengangkat dalam perkara. Perhatikan pada kata khairan ini, kebaikan ini bersifat umum. Jadi meliputi semua kebaikan. Apakah itu kebaikan tentang al-jannah, kebaikan akhirat, ataukah kebaikan bumi? Kekayaan itu adalah kebaikan, kesehatan adalah kebaikan. Bisa jadi mungkin hari ini, kemarin orang tua kalian mengalami kesusahan dalam masalah ekonomi. Tapi setelah anaknya menuntut ilmu, tiba-tiba Allah mudahkan dia dari masalah ekonomi. Allah berikan di jalan keluar. Kenapa? Karena ada salah satu anaknya yang menuntut ilmu. Bukankah Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dari jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak sangka. Itu keutamaan yang luar biasa. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ulum syariat Islamiyah, yaitu ilmu tentang syariat Islam atau ilmu tentang agama. Afdalul ulumi wa asrafuha, karena ilmu syariat itu adalah ilmu yang paling afdal dan ilmu yang paling mulia. Waqad warada al-hathu ala talabiha was-sa'yi ala tahsiliha fil Qur'an was sunnah. Dan telah banyak disebutkan dalam anjuran-anjuran untuk menuntut ilmu itu banyak disebutkan dalam Al-Quran wa Sunnah, baik secara global maupun secara tertentu. Banyak hadis. Nah, wa fi hadzal hadits, maka dalam hadis ini yubayyinu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anna man sara fi talabil ilma bil intiqal min makanin ila makanin,
Di sini Nabi menjelaskan bahwasanya di antara jalan untuk menuntut ilmu salah satunya adalah intikal. Intikal itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Seperti saat dia datang dari mana? Palopo. Jarak Palopo dengan Makassar itu jauh. Dia hijrah, dia pindah dari Palopo ke Makassar. Tujuannya dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ini satu kebanggaan. Maka apa yang dia akan dapatkan? Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Demikian pula dengan Abdullah, di mana tuh rumahmu? Di Goa. Ini juga di Tanah. Ini di Batu Nangka. Ini di Tonas. Itu di Balut. Intikal. Berpindah. Hijrah. Melakukan perjalanan. Nah, ini semua yang termasuk dalam hadis. Ya. Meninggalkan kenikmatan yang ada di rumah kalian. Meninggalkan tempat tidur empuk kalian. Cuma demi tidur di atas karpet yang kasar. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan di akhir. Untuk memakaikan mahkota kebanggaan ahli jannah kepada kedua orang tua kalian. Nah, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kalian jalan menuju surga. Au min baladin ila atau nanti suatu saat kalau kalian tamat dari sini bisa jadi kalian akan pergi ke negara yang lain. Min bilad ila biladil akhir, dari satu negara ke negara yang lain, misalnya dari Indonesia ke Yaman. Kalian belajar di sana bersama para ulama. Pulang bisa mendirikan pondok pesantren. Kalian akan didatangi oleh segala dari penjuru daerah kalian untuk belajar kepada kalian. Nah, ini bentuk dari cara menuntut ilmu. Nah, ataukah dari berbagai macam sebab bisa terpenuhi kalian dengan ilmu. Dan dengan itu kalian bisa paham ilmu. Fa inna Allah yusahhilu lahu al-wusul ila jannah. Maka dengan itu Allah akan mudahkan kalian untuk sampai ke dalam al-jannah. Nah, kenapa? Karena dengan melakukan amal saleh itu bisa mendekatkan kalian kepada Allah. Kalau kalian dekat dengan Allah, maka tentu akhirnya apa? Kalian akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Nah, sekarang apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yaitu yang pertama, ulum syariatil islamiyah fadluha azim. Bahwasanya ilmu syariat Islam itu memiliki keutamaan yang agung yang besar. Kalau kita ingin sebutkan satu persatu tentu waktu tidak akan cukup, masakin banyak. Yang kedua, rihlatu fi talabil ilmi mustahabbatun wa thawabuha indallahi. Jadi rihlah, perjalanan dalam menuntut ilmu itu dicintai, disukai, dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Jadi kalian ini setiap hari mendapatkan pahala terus menerus. Kenapa? Karena kalian melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Kalian tinggalkan kampung kalian dalam rangka untuk thalabatul ilm. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita baca dulu sama-sama hadisnya. Istami'u wa raddidu. Saya dulu baru. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Demikian pelajaran kita ini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi